Oke, minta tolong dimulai dari sejarahnya. Ini untuk pengantar psikologi klinisnya saya ulas sekilas aja ya. Oke, jadi sejarahnya dulu itu, sebenarnya bukan dulu sih, kayaknya sampai dengan hari ini itu masih banyak juga yang menganggap bahwa orang yang gila, orang yang terkena gangguan mental, itu adalah orang yang kesurupan, terus orang yang kerasukan jin, kerasukan roh jahat, kayak gitu. Nah, dulu di negara bagian barat itu seperti itu. Jadi orang yang punya gangguan mental, itu mereka itu malah diasingkan. Mereka diasingkan, terus ada juga yang sampai di penjara. Nah, di penjara pun mereka ini nggak diberikan tempat yang layak, terus kemudian nggak diberikan makanan yang layak. Sampai akhirnya, slide bawahnya, sampai akhirnya adalah beberapa tokoh ini itu yang mendirikan sebuah pusat perawatan ya. Ada yang William Tuck, ada yang Philip Inel, ada Eltot, kemudian ada Dorothea. Nah, sebenarnya keempat tokoh ini tadi itu dia itu bukan yang menciptakan psikologi klinis, tapi mereka itu kayak yang punya usaha untuk merepresentasikan gerakan bahwa orang yang sakit mental, mereka ini tuh tidak perlu buat dihukum, tidak perlu untuk dihina, dan juga tidak perlu untuk ditakuti. Tapi mereka ini pantas untuk dihormati, dimengerti, dan juga ditolong. Karena kan kalau di sana dulu itu mereka benar-benar, pokoknya kesehatan mental di sana ini benar-benar kayak nggak dianggap gitu loh. Sampai dianggap, oh dia ini lagi kerasukan nih, ini kena roh jahat ini, gitu. Akhirnya mereka diasingkan. Ada yang karena mereka punya gangguan, terus mereka di penjara. Bahkan di penjara pun itu yang paling banyak, itu bukan karena kriminalnya, tapi masalah kesehatan mental. Penghuni penjara paling banyak itu adalah orang yang bermasalah dengan mentalnya, kayak gitu. Nah, untuk di sini pun sebenarnya sampai saat ini kan juga masih banyak kan orang yang menganggap bahwa orang awam nih ya, orang yang nggak paham, oh dia itu dibuat sama orang gitu. Terus habis itu, oh itu apa itu namanya, ketempelan, oh itu kerasukan gitu. Masih sering nggak kalian dengar seperti itu? Masih sering Ibu? Masih Bu, kadang-kadang. Nah, itu sampai dengan detik ini untuk orang yang masih awam dengan kesehatan mental, itu masih sering banget disebutkan. Bahkan ada yang sampai dipasung kan, supaya dia tidak keluar kemana-mana, tidak malah diobati, tapi dia ini hanya diasingkan, dipasung kayak gitu. Nah, terus sekarang kita masuk ke, kalau psikologi klinis ini kan sebenarnya sama ya kayak psikologi industri, psikologi sosial. Dia ini kan salah satu cabang ilmunya psikologi gitu. Kalau apa itu namanya, di psikologi klinis dia ini lebih banyak membahas terkait dengan jiwa, terkait dengan mentalnya, terus juga bentuk treatmentnya dalam psikologi klinis ini lebih kepada psikoterapi, konseling, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan pendidikan psikologi klinis. Kalau pendidikan psikologi klinis itu kan jadi awalnya pasti lulusannya S1 psikologi,
Terus habis itu dia melanjutkan ke S2 psikologi dengan peminatan yaitu klinis. Berarti S2-nya dia ambil magister profesi. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang dulu, tapi untuk yang sekarang ini karena masih belum fix, belum ketok palu ya terkait dengan pendidikan psikologi. Nantinya kalian setelah lulus S1 kalian ini bisa ambil program profesi. Jadi kalian nggak perlu sekolah magister, tapi kalian bisa jadi psikolog. Untuk waktu pendidikannya kurang lebih 2-3 tahun. Ini masih belum pasti juga berapa tahun lamanya berapa. Karena sampai detik ini itu kalau kalian lihat seluruh kampus yang ada magister profesinya sekarang masih tutup. Jadi mereka ini hanya menyelesaikan mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk di periode-periode sebelumnya, tapi untuk pembukaan mereka ini masih tutup. Karena itu tadi masih ada aturan baru yang ketika lulus S1 nanti kalian bisa mengikuti program profesi tanpa melalui magister. Gitu. Kalau dulu kan langsung campur kan magister profesi. Dan untuk psikolog sendiri untuk saat ini, kalau dulu kalian pasti sering banget dengar kalau ada psikolog klinis, psikolog pendidikan, psikolog industri kayak gitu. Tapi untuk sekarang semua psikolog itu disebutnya dengan psikolog umum. Jadi tidak ada spesialisasinya lagi, dia ini di klinis, dia ini di industri dan lain sebagainya. Nanti ketika dia psikolog ini ingin arahnya misalnya menjadi psikolog klinis, berarti dia harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang spesialis. Jadi sama kayak dokter. Kalau dokter kan berawal dari dokter umum, habis itu dia lanjut sekolah untuk spesialis, habis spesialis ada yang namanya subspesialis. Nah, di psikologi juga sama seperti itu. Nanti setelah dia lulus S1, dia ambil profesi psikolog, itu masih menjadi psikolog umum. Nanti setelah jadi psikolog umum, dia ingin melanjutkan spesialis, dia berarti harus kuliah lagi menjadi spesialis apa? Psikolog spesialisasi klinis, industri atau apa. Terus nanti ada yang namanya psikolog subspesialis lagi. Jadi dari psikolog klinis, subspesialisnya apa? Itu harus menempuh pendidikan lagi kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau misalkan belum ada, kita lanjut ke isu-isu aja ya. Isu-isu, sorry saya belum nge-share materinya ya di grup. Bentar, habis ini saya share. Ini yang jadi yang peran nggak usah, Bu. Apa? Yang peran psikologi klinis ini. Oh, nggak usah. Kalau peran psikolog klinis kan kalian ya sudah tahu ya perannya apa dalam penanganan, itu menggunakan psikoterapi dan juga konseling. Terus habis itu mereka juga bisa melaksanakan pendidikan, dalam artian ketika psikolog itu terjun di dunia pendidikan, dia jadi dosen, itu juga bisa kayak gitu. Terus penelitian itu juga bisa dilakukan oleh psikolog. Nah, kalau penelitian sendiri ini biasanya paling banyak dilakukan sama psikolog yang dia terjunnya ke dunia pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika dia tidak berada di dunia pendidikan, dia juga melaksanakan penelitian. Tapi biasanya sih join gitu research-nya. Saya share dulu.
Ya, sudah saya share ulung. Sayangnya. Ya. Sepertinya tidak bisa.